Saudara-saudari, selamat berjumpa. Marilah kita merenungkan adorasi sebagai saat Tuhan menyertai kita, tetapi kita pun juga diundang untuk menyertai Dia. Kita sudah sangat biasa dan memang betul, sangat tepat bahwa dengan adorasi pertama-tama kita mengungkapkan iman dan doa kita betapa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita, dan dengan kehadirannya dalam sakramen Maha Kudus, dalam Ekaristi, dalam kapel adorasi, menyatakan Tuhan hadir di tengah kita dan menyertai kita yang sedang berziarah, yang sedang hidup dalam perjalanan di dunia ini, melayani gereja, masyarakat, sesama, siapapun kepada mereka kita ditugaskan. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa dalam teks Injil sering dikatakan bagaimana Tuhan memanggil para murid sambil berkata, "Mari ikut aku." Artinya, mari kamu menyertai aku, menyertai Tuhan. Begitu pula ketika Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah, dikatakan ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Ada kata selalu menyertai Dia. Itu dalam Lukas bab 8 ayat 1 ayat 2. Saudara-saudari, saya ingin fokus pada makna ini, bahwa adorasi itu juga menjadi saat kita menyertai Tuhan. Agak kurang biasa memang, tadi sudah saya katakan bahwa yang benar dan yang memang selalu kita renungkan, Tuhan menyertai kita. Tetapi dalam teks Injil dikatakan ke-12 murid menyertai Dia. Lalu para perempuan dikatakan selalu menyertai Dia. Poin ini, kata-kata ini sesuatu yang bukan tanpa arti. Bahwa Tuhan menyertai kita pasti, karena Sang Immanuel adalah Allah beserta kita. Dan Allah menyertai kita dalam setiap jengkal perjalanan hidup kita, setiap detik, setiap saat kita hidup ini. Tuhan selalu menyertai kita. Ini pasti sudah. Saya tidak akan membahas lagi ini. Tetapi ternyata Injil juga menyebut bahwa ke-12 murid itu menyertai Tuhan. Para perempuan yang telah disembuhkan dari macam-macam penyakit disebut juga selalu menyertai Tuhan. Apa artinya? Menyertai Tuhan, menyertai Dia dalam teks itu berarti selalu ambil bagian dalam hidup Tuhan. Ambil bagian dalam hidup Tuhan yang sedang berkarya, yang sedang berbuat baik, yang sedang berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kata menyertai Dia menunjuk bahwa proyek, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan oleh mereka, yaitu para murid, para perempuan tadi, itu hanyalah ikut serta untuk kegiatan dan proyek Tuhan Yesus. Jadi yang pokok itu adalah Tuhan Yesusnya, proyek Tuhannya, yaitu tentang kerajaan Allah. Jadi kata-kata para murid, para perempuan menyertai Dia, yaitu menyertai Tuhan, adalah
ikut ambil bagian, berpartisipasi dalam tugas pokok perutusan Tuhan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bahwa pekerjaan yang mereka lakukan, para murid lakukan, hanyalah pekerjaan untuk ambil bagian dalam proyek dan kegiatan Tuhan. Sekali lagi yang pokok tetap adalah proyek Tuhan, adalah apa yang dibuat program dan kegiatan Tuhan. Adorasi bisa menjadi saat kita tidak hanya Tuhan menyertai kita, tapi kita juga menyertai Tuhan. Menyertai Tuhan dalam kita sendiri ya, bersembah sujud dalam doa, dalam keheningan, untuk ambil bagian, ikut mendoakan, ikut ambil bagian dalam proyek Tuhan yang sedang hadir di tengah dunia ini, dimanapun berada, agar Tuhan sungguh-sungguh menjadi pusat hidup masyarakat kita, umat kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita. Dengan berdoa dalam adorasi, kita menyertai Tuhan yang sedang bekerja, yang sedang punya gawe, yang sedang punya proyek, punya program untuk menghadirkan pengampunan, belas kasih-Nya, tapi juga kasih-Nya kepada setiap orang yang juga kita jumpai sehari-hari. Dengan adorasi, kita ingin membiarkan Tuhan bekerja dan kita menyertai dengan doa-doa kita agar orang-orang menjadi terbuka hatinya, agar orang-orang menjadi maklum, serta lanjut ikut sujud menyembah Tuhan, agar Tuhan berkarya dengan bebas dan merdeka di hati mereka, dalam hidup di tengah keluarga mereka. Menyertai Tuhan berarti ambil bagian agar kasih Tuhan itu menguasai bangsa ini, menguasai masyarakat kita, menguasai keluarga kita, menguasai siapapun yang ketika kita bekerja sehari-hari kita layani. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan juga dalam hidup sehari-hari hanyalah ambil bagian dalam program Tuhan, proyek Tuhan, dan kita hanyalah hamba-hambanya yang melayani Tuhan untuk menyertai Dia. Kita lanjutkan adorasi sebagai saat kita mengalami penyertaan Tuhan sekaligus kita menyertai Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.